Bicara mengenai intuisi kali ini, readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Pisces dimanapun kalian berada ya. General timeless reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh. Terutama buat teman-teman yang mau ngedengerin readingan ini dengan senang hati, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pasti aja jadi positif ya. Dan anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Sama seperti di readingan yang sebelumnya ya teman-teman ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Cerita 1, 2, dan 3 ya. Dan semoga kalian bisa memilih 1 dari 3, atau kalian mau dengerin 3-3-nya juga dengan senang hati teman-teman ya. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ya bicara tentang manfaat ya, Oracle Card Indonesia ada channel ketiga teman-teman ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, di mana pastinya ini akan banyak sekali membantu teman-teman yang mau konsisten untuk mendengarkan tentunya. Audio sound therapy ini aku buat dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Buat teman-teman semua yang memang lagi kesusahan banget ya untuk bisa berubah atau ingin berubah tapi masih bingung caranya kayak gimana. Salah satu caranya adalah dengan mendengarkan audio sound terapinya Oracle Card Indonesia di channel yang ketiga, which is kamu bisa banget ya ngeklik di description, di sana ada link untuk kalian langsung menuju secara directly ke channel yang ketiga tersebut. Oke ya, kalaupun enggak kalian boleh typing sendiri teman-teman, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, apalagi yang memang niat banget untuk melakukan perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Kepoin ya di sana ya. Dan buat teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ya. Emailnya juga ada di description teman-teman ya. Description tuh kayak banget sama informasi. oraclecardindonesia@gmail.com ya. Oke, kita baca yuk sekarang Pisces. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. 1, 2, dan 3 ya. Yang pertama kita lihat seperti apa. Oke. You're going in the right direction. Oke, tentang apa sih ini ya? Tentang apa ini? Kita lihat di sini, tentang seseorang yang ingin mencari keuntungan ya. Konflik-konflik, selisih-selisih paham yang mungkin terjadi ya di antara kalian. Kalian itu siapa? Ciri-cirinya dia tuh kayak gimana ya? Kita lihat siapa yang terlibat ya di dalamnya, ini orangnya kayak gimana sih? Keluarga dong gitu kan ya, hubungannya dengan keluarga. Typically orang yang introvert ya, introvert, feminim, perasa, gampang tersinggung pula aja ya. Susah kalau berurusan dengan orang gampang tersinggungan, baperan, ya. Sosok pelindung teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita bilang ini orang yang tanggung jawab gak sih sama keluarga, ya cukup tanggung jawab ya. Dia sosok yang sangat cinta sama keluarga ya. Petualang iya, aktif juga iya, suka traveling juga banget ya. Berani orangnya tapi baperan. Berani orangnya ya tapi perasa banget gitu ya. Postur tubuh tinggi ya, tinggi sih orangnya ya. Kurang lebih seperti itu. Taurus atau Cancer ya, sionya sio ular atau sio kambing. Jadi antara 4 tersebut teman-teman. Oke, nah sekarang kita bakalan lihat nih apa sih ya, apa hubungannya sama kamu gitu kan ya, kejadian ini apa hubungannya sama kamu. Right. Jadi kalau misalkan dibilang di sini ya mengambil keuntungan ya, keluarga ya kan, sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan sih teman-teman ya. Dan ini pekerjaannya berhubungan dengan kamu ya, seperti itu. Nah intuisi kamu ini bakalan terjadi 100% tepat apa enggak ya? Iya sih ya, karena kamu udah tahu banget arahnya ini mau kemana gitu loh teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan arahnya tuh udah jelas gitu loh dari awal bahwa ini akan seperti ini, dan kamu udah kayak
kayak punya firasat dari awal, oh ini jalannya pasti akan begini, dan ternyata iya ya, you're going in the right direction, ya udah bener, langkah apa yang kamu lakukan selama ini udah bener. Tapi kita lihat ya, langkah yang sebaiknya kamu lakukan atau kayak gimana gitu ya. Yang jelas jangan terpancing secara emosional ya, karena kalau misalkan kita terpancing secara emosional, emosi-emosi sesaat itu hanya akan membuat kita melangkah dengan kebodohan, teman-teman ya. Ingat bahwa kemarahan itu tidak pernah menyelesaikan apa-apa, yang ada malah menambah masalah gitu kan. Yang tadinya masalah nggak ada, masalah cuma satu bisa nambah 5 gitu, karena emosi-emosi sesaat ya, merasa tertekan terus jadi ngomongnya malah jadi belepotan ya, hal yang nggak perlu diomongin malah jadi diomongin gitu. Jadi ya siap untuk apa sih ya, menjaga emosi kamu tetap stabil tentunya. Yang kedua adalah melihat dari sudut pandang yang luas, dan yang ketiga adalah belajar mengakui kalau misalkan memang ada kesalahan, refleksi diri gitu kan, itu sangat penting banget ya, mengakui apa yang menyebabkan ya, cause effect kan, pasti ya, sesuatu hal terjadi pasti ada efeknya, pasti ada penyebabnya. Nah ini dia, tapi kalau kita berani yang namanya berbesar hati untuk mengakui ya, memang bagian kita yang kurang tepat ya, akuilah gitu, seperti itu. Dan sekarang kita lihat untuk responnya dia ya, orang dengan yang berhubungan dengan peristiwa ini ya. Jadi toksik teman-teman ya, kalau misalkan dibilang jadi toksik ya, ada jarak juga iya, menjauh juga iya. Nah ini dia ya, seperti ini. Oke, kita lihat untuk yang kedua ya, ini yang ke satu ya. Kita akan lihat untuk yang kedua seperti apa, tentang apa sih ini ya, tentang apa? Tentang pengkhianatan. Pengkhianatan, tentang ketidakadilan. Wah, ini berat nih ya. Kita lihat ini berhubungan dengan siapa ya, ciri-ciri orangnya kayak gimana. Orangnya cukup egois teman-teman ya, cukup egois. Pembuktian dirinya juga cukup tinggi banget ya, seperti itu. Terus typically orang yang maunya diperhatiin ya, suka jadi pusat perhatian ya, jadi orang lihat dia tuh kayak gimana itu penting banget ya buat dia. Tapi bukan jaim ya teman-teman ya, dia hanya suka diperhatikan gitu ya. Maskulin orangnya ya, cukup hangat. Jadi kalau misalkan kamu pertama kali ketemu sama dia gitu kan ya, dia cukup ramah, cukup hangat orangnya. Tapi kalau lama-kelamaan ya ternyata egois gitu ya. Berani ya, tipikal orang yang cukup berani ya, tanggung jawab ya, karena ya itu dia ya, dia suka jadi center of attention ya. Jadi berusaha banget untuk mengambil hati, berusaha banget untuk memperlihatkan bahwa aku tuh mampu, kayak gitu loh teman-teman ya. Usianya sama atau lebih tua daripada kamu ya, gampang terbawa emosi ya, gak bisa disenggol gengsinya, gak bisa disenggol egonya, ibaratnya kayak gitu. Libra atau Leo teman-teman ya, Libra atau Leo, sionya sio anjing atau sio monyet ya, jadi antara itu. Nah apa sih ya hubungannya sama kamu? Hubungannya jelas secara struktural teman-teman ya, bisa jadi adalah atasan bawahan, bisa jadi kalau di family pun juga hal-hal yang secara struktural, mungkin dia lebih senior atau kayak gimana gitu ya, seperti itu. Tapi yang jelas ada hierarki sih ya hubungannya kalian ya, seperti itu. Kita lihat untuk apakah intuisinya kamu terjadi 100% tepat ya teman-teman ya. Walaupun kalau misalkan dibilang di sini pada akhirnya kalian menempuh jalan masing-masing ya, satunya ke kanan, satunya ke kiri, karena ini ya terjadi perubahan prinsip sih ya, perbedaan prinsip ya. Jadi pengkhianatan, ketidakadilan ini ya karena satunya ke kanan, satunya ke kiri ya, kalian berbeda banget ya, seperti itu. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan sama kamu, lebih ekspresif, artinya lebih apa adanya ya. Kalau misalkan nggak suka atau marah, bilanglah gitu loh ya. Nggak ibaratnya diperlakukan nggak adil dan nggak terima ya, bilanglah, bicaralah ya, bukan dengan cara yang brutal gitu ya, bukan, tapi lebih ke mengungkapkan ya apa yang memang sebenarnya dirasakan. Jadi lebih apa adanya sih, lebih fair. Kalau misalkan kita main belakang gitu kan ya, di depan bilangnya nggak apa-apa, tapi ternyata di belakang ngomongin yang enggak ya, kita sama aja gitu loh sama orang-orang tersebut ya, seperti itu. Nah kita lihat ya responnya dia apa, responnya orang tersebut ya, ini lebih ke kayak menjauh ya teman-teman ya, memutuskan kontak silaturahmi dan sebagainya kayak gitu sih ya, lebih ke banyak rahasia-rahasia yang pada akhirnya juga tidak
tidak terbongkar gitu, karena memang dia pada akhirnya memutuskan untuk menjauh ya. Oke. Alright, seperti ini ya, kadang-kadang orang punya kepentingan masing-masing ya. Dibilang diperlakukan gak adil ya, kita merasa seperti itu, tapi dia yang melakukan mungkin tidak merasa melakukan tidak adil ya. Ya, seperti ini. Kita lihat untuk yang ketiga ya teman-teman ya. Kita lihat cerita yang ketiga. Oke, tentang apa ini ya? Tentang apa? Tentang hal-hal yang sifatnya apa sih, kayak problem-problem ya eksternal gitu loh teman-teman ya. Problem-problem eksternal, pihak-pihak yang bikin susah gitu ya, seperti itu. Kita lihat berhubungan dengan siapa dan ciri-cirinya kayak gimana. Berhubungan dengan orang yang kamu sayang ya tentunya, seperti ini. Dan ciri-ciri orangnya tuh kalau dibilang kaku, iya kaku, terus habis gitu juga menarik sih ya. Kalau misalkan dibilang menarik, orangnya cukup menarik secara penampilannya terutama ya teman-teman. Orang yang nyata nggak suka bertele-tele, cuman ya itu dia, orangnya agak sedikit baperan ya, nggak mau kalah lagi gitu kan, selalu ingin menang. Ada sisi egoisnya juga, iya sih ya, seperti itu. Aries, Taurus, Libra teman-teman. Terus habis gitu sionya sio naga atau sio ular atau sio anjing. Jadi antara itu dia. Nah, apa hubungannya sama kamu? Ya, maksudnya kejadian ini. Oke. Kalau dibilang peristiwa ini sering kali terjadi teman-teman ya, pihak-pihak yang kayak mau ikut campur dan sebagainya. Ini bolak-balik ya. Bikin susah ya juga sih teman-teman ya. Dan sering kali terjadi sih seperti ini ya, dan berkaitan dengan orang di masa lalu juga sih ya. Nah, apakah intuisi kamu ini terjadi 100% tepat ya? Karena satu circle teman-teman ya, satu circle. Jadi ini masih belum jelas ya, apakah terjadi apakah enggak. Tapi yang jelas ya, orang-orang tersebut itu ada gitu. Dalam artian orang-orang yang bikin susah ini ada ya. Orang-orang yang kamu sayang ini juga ada, orang yang kamu sayang ini juga ada gitu. Orang-orang yang bikin susah di hubungan-hubungan ini ya, secara eksternal juga ada teman-teman ya. Satu circle lagi gitu, ada nyata gitu. Cuman kalau misalkan apakah tepat 100%, belum ya, belum terlihat seperti itu. Nah, lalu apa responnya ya? Responnya orang ini ya, kepikiran doang teman-teman ya, kepikiran doang, tapi malah belum melakukan apa-apa gitu. Jadi malah terjebak di ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri ya, tapi belum melakukan suatu perubahan atau satu langkah yang nyata gitu ya. Kita lihat di sini apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya. Yang sebaiknya mesti kamu lakukan adalah komitmen ya, berkomitmen. Jadi ya tetap ya, apapun yang terjadi dan bagaimanapun ya, tidak yang namanya tergoda sama sesuatu yang sifatnya sesaat, termasuk emosi sesaat. Menjaga komitmen dengan baik ya, tidak tergoda oleh hal-hal yang sifatnya sesaat. Punya waktu teman-teman ya, punya waktu, bisa bagi waktu yang baik buat orang-orang yang ibaratnya kamu sayang gitu ya, buat keluarga juga sih ya. Jadi imbang gitu, lebih peduli sama aturan-aturan yang berlaku ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, lebih punya waktu mungkin ya buat orang yang disayang, supaya hal-hal yang sifatnya eksternal ini nggak bisa mengganggu yang internal ya, seperti itu. Oke teman-teman, cerita 1, 2, dan 3, dan semoga intuisi kamu yang baik, firasat kamu yang baik ini jadi kenyataan, amin. Dan kalaupun yang kurang-kurang baik ini ya teman-teman ya, semoga bisa dilebur dengan afirmasi yang baik gitu ya, di channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia tentunya ya. Di sana ada video-video yang aku rasa akan banyak sekali bisa membantu kalian, apalagi buat teman-teman yang memang sedang membutuhkan perubahan hidup yang jauh lebih besar ya daripada yang sekarang. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi nih di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.